Saya ingin sedikit Hmm, mengambil stereotip nih dari orang-orang hmm. ya. Ada stereotip bahwa penulis itu duitnya nggak ada gitu, Bang. Masih dari Jalan Sudirman 12 Padang RRI Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam program Aksi Makan Siang bersama teman sejati. Di kesempatan siang hari ini, pendengar saya masih bersama dengan Bang Muhammad Subhan. Kita coba sapa kembali. Halo, selamat siang. Bang Subhan masih bersama kami? Ya, selamat siang Bang Iya. Vito. Ya, masih di RRI. Baik, Bang Subhan, sebelum kita lanjutkan, tadi kan sempat terpotong ya di minat baca, begitu tadi sedikit Ya, Bang Subhan sudah menyampaikan, tapi saya ingin tanya seputar makanan dulu nih Bang Subhan sedikit. Bang Subhan siang hari ini ya rencana mau boleh. mau Ya, makan pakai apa Bang siang ini Bang? ya masakan ibu biasa di rumah, masakan istri juga ya. Iya, iya. Kami biasa masak apa namanya dengan ya saya lebih senang lebih banyak ke sayuran ya Bang. Oh, lebih Kemudian lebih suka sayur ya Bang Subhan ya. ya sayur, Hmm. terutama sayur-sayur eh, eh, bayam, wortel, apa namanya wortel, juga kangkung gitu, tapi Oke, tidak terlalu banyak minyak gitu. oke, baik. Kalau makanan yang posisinya paling Bang Subhan suka, makanan apa tuh Bang? Ringan atau berat bang? Makanan berat? Ya makanan berat. Saya suka dendeng bang. Suka Wah, dendeng makan ya? ya. Waduh. Lauk dendeng ya, dendeng, dendeng balado. Dendeng balado ya, waduh. Dendeng balado. Tapi cabenya dipotong apa ya, belah dua begitu. Hmm. Tidak tidak cabai halus gitu ya. Iya, iya. Eh, Sedap itu. Oke, balik lagi itu ya masakan istri dan juga ibu lah. Ibu. Yang paling Ya, luar biasa ya pasti dendengnya ya, Bang Subhan. benar. Baik, Bang Subhan, kita lanjutkan kembali nih Bang. Oke, baik, Bang Subhan, saya ingin sedikit Hmm, mengambil stereotip nih dari hmm. orang-orang ya. Ada stereotip bahwa penulis itu duitnya nggak ada gitu Bang. Ya, benar-benar. Maksudnya, Nah, jadi itu banyak sekali iya, itu gimana Bang? illustrator Hmm, itu hmm, hmm, begitu. hmm. Tapi pertanyaan tandingannya harus ada Iya, penulis iya. yang seperti apa kayak begitu kan. Oke. Penulis yang bagaimana gitu. Ini problem menjadi penulis bahkan menjadi wartawan, Bang. Hmm. Begitu. Ketika ada calon menantu datang ke rumah ditanya Iya, iya. pekerjaannya apa wartawan, pekerjaannya apa penulis, wah jangan. Kan begitu. Karena masa depannya akan suram. Tapi ini penulis atau wartawan seperti apa? Dan tentu bagi teman-teman yang tertarik di ranah kepenulisan, tentu kalau saya boleh saran tidak hanya fokus ke satu bidang saja. Ya. Misalnya menulis tetap menjadi jalan hidupnya, tapi juga ada pekerjaan-pekerjaan lain yang mendukung untuk finansialnya ada. Hmm, Nah, hmm. misalnya saya penulis begitu, tapi saya juga mematangkan diri saya untuk menjadi seorang pembicara, seorang narasumber, seorang Ya. juri dan kebutuhan-kebutuhan lain terkait dengan bidang kepenulisan sehingga saya sering diundang kemana-mana dan ketika diundang itu honornya luar biasa Iya, gitu. iya. Suatu event di sebuah lembaga instansi banyak instansi honornya itu menggiurkan begitu ya. Hmm. Misalnya di salah satu instansi di Bukit Tinggi itu untuk satu event itu bisa mendapatkan honor minimal 5 juta, 6 juta hanya 3 jam atau 5 jam kegiatan. Nah, di Jakarta lebih besar lagi untuk suatu kegiatan itu bisa 10 juta, 15 juta. Nah, belum lagi nanti kalau seandainya kawan-kawan tertarik menjadi ghostwriter. Nah, ini istilah yang menarik, ghostwriter, penulis bayangan, penulis hantu, begitu. Soalnya teman-teman wartawan yang senior-senior mereka banyak memilih itu. Ya. Mereka menulis buku biografi tokoh-tokoh. Nah, proyek menulis buku biografi itu minimal itu 25 juta untuk satu buku
Itu menulisnya saja. Belum lagi nanti biaya proses wawancaranya, risetnya, kalau seandainya sumbernya di luar Sumatera Barat, ya pembiayaan transportasi, makan minum, hotel, dan lain sebagainya. Nah, jadi banyak pekerjaan ikutan selain nulis karya sastra. Misalnya cuma nulis puisi saja. Ya kalau seandainya menjadi penyair besar, hebat, barangkali ada peluang-peluang uang yang besar juga, atau menjadi novelis yang bukunya bestseller jutaan eksemplar seperti halnya Kang Abik, Habibur Rahman El Sirazi, Laskar Pelangi Andrea Hirata, atau seperti J.K. Rowling dengan Harry Potternya, itu bisa kaya raya. Tapi kalau teman-teman hanya menulis dan belum jelas mau dikemanakan karyanya, maka pekerjaan-pekerjaan ikutannya harus dikuatkan. Maka saya bertahan hari ini menjadi penulis ya karena ada pekerjaan-pekerjaan ikutan yang membuat saya bertahan. Maka saya aktif di dunia literasi. Sesungguhnya dunia literasi, misalnya kita membuka taman baca, Bang Tito, saya punya taman baca di Padang Panjang, di Pasaman Barat, dan beberapa taman baca, itu murni kita mengeluarkan uang, mengeluarkan waktu. Kalau seandainya kita tidak punya bekal, uang cukup, ya tentu hanya habis di situ saja. Tapi karena kita ada beberapa peluang-peluang lain, ya sampai hari ini lebih kurang 23 tahun saya bergelut di ranah literasi, tulis-menulis, teman-teman baca yang saya tumbuhkan, kelas-kelas lain sebagainya masih terus berjalan. Begitu, Bang Tito. Oke, baik. Berarti sebenarnya kalau berbicara soal karir ya, Bang, sebenarnya kalau seorang penulis ini bisa dikembangkan secara horizontal mungkin ya, atau bisa berkembang, bisa berkembang kemana-mana begitu ya, Bang Subhan ya? Sangat berpeluang, Bang. Sangat bisa kemana-mana begitu ya. Bahkan kalau seandainya teman-teman tertarik di ranah penerbitan, bisa membuat penerbitan sendiri. Saya pun begitu, punya penerbit gitu. Nah, kita bisa membantu teman-teman atau instansi tertentu untuk menerbitkan buku-buku mereka di penerbit kita, sehingga mendapatkan peluang-peluang sumber-sumber uang lainnya dari proses penerbitan itu. Nanti ada yang tanya, di mana percetakannya? Ya kita harus bermitra, kita tidak punya mesin cetak, yang kita punya adalah penerbitnya. Kita bisa mencetak di mana saja, bisa mencetak di Jakarta, bisa mencetak di Jogja, yang paling murah tentu percetakan-percetakan di Jogja. Nah, relasi bagi seorang penulis itu penting, gitu. Jadi dia tidak hanya berkutat dengan dirinya saja. Nah, saya menemukan beberapa teman-teman dia hanya berkutat dengan dirinya saja, dia asik dengan dirinya saja, ya kalau dia bertungkus lumus di situ dia akan sukses. Tapi kalau dia gamang, nggak tahu mau kemana, ya dia akan balik kanan suatu hari nanti karena dia tidak menemukan apa-apa di ranah kepenulisan, karena menunggu honor lama betul atau menunggu karya yang terbit lama betul begitu. Jadi jangan stagnan, jangan berdiri pada titik yang sama terus-menerus, tapi kembangkanlah diri dengan membangun relasi yang kuat di ranah kepenulisan. Berteman dengan banyak orang, karena silaturahmi itu akan membuka banyak rezeki. Maka saya bersyukur ketika RRI Persatu Padang mengundang, ini salah satu jalan untuk membranding saya juga di ranah media sosial dan media massa. Gitu, Bang Tito. Oke, baik. Bang Subhan, karena waktu juga yang sudah membatasi kita, terakhir ini Bang Subhan mungkin ada pesan-pesan atau ada hal-hal yang ingin disampaikan untuk pendengar kita, untuk teman-teman kita juga yang sedang dalam tahap proses menulis, masih berjuang untuk bisa menjadi penulis profesional, ataupun juga masih berjuang untuk bisa benar-benar jadi penulis yang handal begitu. Kira-kira ada masukan-masukan ataupun juga ada hal-hal yang ingin disampaikan juga terkait kegiatan-kegiatan ke depan begitu, khusus untuk kegiatan Bang Subhan sendiri. Silakan Bang Subhan. Baik, terima kasih Bang Dito. Intinya bagi teman-teman yang ingin jadi penulis atau terjun sebagai pegiat literasi, kembali ke niat dulu ya. Niatnya seperti apa? Niatnya mau mendapatkan cuan, mendapatkan uang, popularitas, prestise, dan lain sebagainya. Atau memang ingin berbagi manfaat lewat karya-karya dan kegiatan-kegiatan literasi kita. Karena yakinlah kalau poinnya adalah berbagi manfaat lewat karya dan kegiatan-kegiatan kemanusiaannya, sosialnya, nanti peluang-peluang finansialnya itu akan ikut dengan sendirinya. Tidak ada karpet merah untuk penulis,
tidak ada karpet merah untuk pegiat literasi, Ya. kecuali karya dan kegiatan-kegiatan literasi yang mereka lakukan. Kemudian jangan sekedar melakukan sesuatu, jangan sekedar menulis, karena sekedar kata dasarnya adalah kadar sedikit. Nah, jadi bertumbuh-lumuslah, bersungguh-sungguhlah, belajar terus-menerus, jangan berhenti, karena dengan proses belajar itu kita akan tahu karya kita seperti apa, kemudian peluang-peluang berikutnya seperti apa. Menjadi penulis pilihan, jalan hidup, dan jalani saja suka dukanya sampai suatu hari nanti kita akan menemukan titik di mana kita merasakan benar-benar bahagia dengan profesi kita itu. Terima kasih undangannya RRI Pemersatu Padang, Bang Tito, sukses terus dan ditunggu undangan-undangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Subhan sudah bersama di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan nanti lain kesempatan, lain waktu bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bang Subhan. Ya. Bisa nambah-nambah cerita dan juga Siap, Bang Tito. bisa ya sedikit banyak literasi kita, edukasi begitu ya, terkait apa yang sejauh ini mungkin Bang Subhan sudah lakukan agar kita bisa lebih belajar ya lebih banyak lagi begitu. Salam sehat selalu Bang Subhan. Assalamualaikum Bang Subhan, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.